Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu bab polinomial atau suku banyak. Kompetensi dasar pada bab polinomial ini adalah kita dapat menganalisis keterbagian dan memfaktorisasi polinom, dan kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Pengertian suku banyak di sini adalah suku banyak atau polinomial adalah suatu pernyataan aljabar yang dibentuk dari variabel berpangkat bilangan saja yang dikalikan dengan suatu bilangan dan digabungkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Kalau dulu kan persamaannya persamaan kuadrat. Nah, paling tinggi pangkatnya itu 2. Nah, kalau di sini kita membahas pangkat tertinggi selain 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nah, kita di sini menggunakan bahasan yaitu suku banyak. AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 ditambah sampai dengan A1 X dan ditambah sampai dengan A pangkat 0, atau A pangkat 0 ini disebut dengan konstanta C. Kalau dulu kan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini dia nggak ada variabel lain. Bisa sih di variabel lain kan, tapi di sini kita menyamakan variabelnya dengan A, dan pangkatnya kita yang pertama itu pangkat paling tertinggi, yang kedua dikurangi 1, selanjutnya dikurangi 1 lagi sampai dengan pangkatnya 1 dan ditambahkan dengan pangkat 0, X pangkat 0. X pangkat 0 kalau kita tuliskan X pangkat 0 berarti kan A1 X pangkat 0 berarti A1 kan? Atau di sini kan sudah ada A1, atau kita ganti dengan A0. Selanjutnya, contoh di sini, tentukan derajat dan koefisien X pangkat 2 dari suku X pangkat 3 plus 2 X pangkat 5 min 6X plus 7. Pangkat tertinggi itu 5 kan, di sini ada 2X pangkat 5, dan koefisien dari X pangkat 2 yaitu min 6. Di sini mudah ya. Selanjutnya nilai suku banyak. Nilai suku banyak di sini kalian sebelumnya sudah tahu kalau misalnya nilai suku banyak jika ada suatu fungsi fx dengan persamaan polinomialnya, dan juga jika kita disuruh menentukan misal nilai x-nya itu 2, berarti nilai fungsinya itu berapa. Nah, kalian langsung bisa menebaknya langsung bisa menghitungnya dengan cara memasukkan nilai 2 itu ke dalam persamaan fungsinya kan. Itu kita menggunakan metode substitusi. Caranya seperti itu, tinggal masukkan nilai yang
ditentukan sehingga dapat diketahui nilai fungsinya. Yang kedua, dengan metode pembagi sintetik. Metode pembagi sintetik ini di sini kita menggunakan pembagian seperti biasa. Tapi di sini kalau seperti biasa kita itu cuma angka saja. Di sini kita menggunakan angka saja, tetapi diambil dari koefisien fungsi persamaannya. Di sini kalian bisa lihat fungsi persamaannya adalah X-3 min X min 5. Dengan kita disuruh menghitung X-nya 4, fungsi X-nya 4, dengan cara metode pembagi sintetik, fungsi X-nya yang X3 min X min 5 itu nanti dapat berapa? Kalau tadi kan substitusi, kalian sudah tahu caranya, tinggal dimasukkan. Nah, kalau ini dengan pembagi sintetik, pertama gini, X sama dengan 4 ditaruh di sini, terus 1 kan nggak bisa bagi 4, jadi satunya turun. Habis itu satu kan nggak bisa dibagi 4 tadi kan, satunya turun. Habis itu yang pertama kali itu yang di awal tadi turun angkanya. Habis itu yang satu hasilnya ini tadi dikalikan dengan 4, ditaruh di sini di bawah angka yang kedua. Habis itu ditambahkan adalah 4, terus 4 kali 4 16. Habis itu ditambahkan lagi dengan minus 1 jadi 15, terus tambahkan lagi sama minus 5 jadi 55. Coba kalian gunakan dengan substitusi, hasilnya bakalan sama kayak metode pembagi sintetik. Berarti kita di sini mempunyai dua metode dalam menentukan nilai suatu fungsi. Pertama metode substitusi, yang kedua metode pembagi sintetik. Secara umum di sini berarti kan kalau misalnya X-nya itu kita ganti dengan H, berarti kita kan tinggal masukkan H itu ke dalam X-nya kan. Dengan kata lain, rumusnya jadi berubah. Yang sebelumnya persamaan fungsinya menggunakan X, nah ini kita ganti dengan menggunakan H. Karena H di sini adalah nilai suku banyaknya. Atau di sini bisa kita gunakan rumusnya A pangkat 3 ditambah B pangkat 2 ditambah CH ditambah D sama dengan FH. Kalau Fx berarti kan hanya diganti X. Jadi gitu perbedaannya. Selanjutnya pembagian suku banyak. Ada pembagian suku banyak di sini. Seperti biasanya kan kalau kita bagi bilangan biasa kan ada yang dibagi dan ada yang membagi. Nah, di sini yang dibagi itu persamaannya yang panjang. Yang dibagi persamaan yang dibagi itu yang fungsinya itu pendek. Seperti di sini kita bisa lihat dengan cara bersusun panjang,
fx sama dengan x pangkat 2 plus 5x plus 4 dibagi dengan x pangkat 2 adalah kita menggunakan cara pembagian lama, yaitu di sini kita bisa lihat x pangkat 2 plus 5x plus 4 dibagi dengan x plus 2, berarti kan yang pertama kali kita bagi itu x pangkat 2 nya kan, berarti kalau misalnya x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 plus 5x dibagi x pangkat 2, berarti dia itu dikalikan x, biar x pangkat 2 nya itu menjadi kuadrat. Jadi kan di sini x pangkat 2 dikalikan dengan x sama dengan x pangkat 2 plus 2x kan. Nah, berarti baru bisa dikurangkan sama yang di atasnya. Yang bisa dikurang berarti kan tinggal 5x plus 4. Dikurang sama 2x jadinya 3x plus 4 dibagi x2 berapa? Berarti kan sekarang tinggal 3x-nya sama x plus 2-nya. Kalau 3x-nya sama x plus 2-nya, gimana caranya bisa dapatkan depannya 3x? Berarti kan dikalikan 3. 3 dikali x pangkat x plus 2 adalah 3x plus 6. Kita kurangkan lagi sehingga mendapatkan sisa yaitu minus 2. Pembagian cukup banyak di sini, yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa pembagian. Berarti di sini dengan menggunakan cara pembagian ini kita dapatkan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 plus 5x plus 4. Pemfaktorannya atau pembagiannya dengan x plus 2 adalah kita dapatkan x plus 3 terus ditambah dengan minus 2. Selanjutnya, tadi kan ada angkanya. Nah, sekarang kita menggunakan permisalan angka dengan huruf. Berarti kan di sini fx sama dengan x min k. X min k ini pembaginya tadi, x plus 2-nya tadi, dikalikan dengan hx. Hx itu hasil pembagiannya tadi, ditambah dengan sisa. Tadi dengan pembagian panjang, metode pembagian bersusun. Nah, ini dengan metode sintetik yang awal tadi. Yang pertama kita turunkan terlebih dahulu, terus kita kalikan dengan 1, karena dia dibagi oleh x min 1, berarti kan x-nya sama dengan 1. Berarti 2 dibagi 1, 2. 2 dikali 1, 2. Min 5 plus 2, min 3. Min 3 plus 4, 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Di sini yang pertama yang menentukan nilai fungsi tadi kan tinggal dimasukkan. Nah, yang tiga angka di depan yang awal tadi kan tidak ada artinya. Nah, di sini ada artinya sebagai koefisien hasil bagi. Di sini ada 2, min 3, 1. Dan terakhirnya ada 2. 2 di sini 2 yang terakhir sebagai sisa pembagian, 3 angka pertama ini sebagai koefisien hasil bagi. Dengan pangkat tertingginya di sini kita bisa lihat
awalnya tadi kan angka tertingginya 3, berarti di sini angkanya diturunkan 1. Jadinya kan kita dapat 3 angka pertamanya itu 2, min 3, dan 1. Angka tertingginya dikurangi 1, berarti kita dapat 2x pangkat 2 min 3x plus 1 dikalikan dengan pembaginya, yaitu dengan x min 1, terus ditambahkan dengan sisanya. Sisanya adalah 2. Tadi dengan x min tadi pembagiannya dengan x min h aja. Dan sekarang kita bagi dengan bentuk ax min b. Kalau ax min b berarti x-nya kan sama dengan b per a kan. Dengan contoh di sini kita bisa lihat, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika 4x pangkat 3 min 8x pangkat 2 min x plus 5 dibagi dengan 2x min 1, berarti x-nya setengah. Di sini kita menggunakan metode sintetik. Angka pertama diturunkan, terus dikalikan dengan pembaginya, 4 dikali setengah 2, 2 ditambah min 8 min 6, min 6 ditambah min 6 dikali setengah min 3, ditambah min 1 min 4, min 4 kali setengah min 2, tambah 5 adalah 3. Jadi hasilnya di sini kan 4 min 6, 4. Nah, itu kita bagi lagi dengan setengah tadi. Jadinya kan 2 min 3, 2. Dengan pangkat tertingginya yang awal tadi 3, kita turunkan menjadi 2. Berarti 2x pangkat 2 min 3x min 2. Bentuknya seperti itu. Tadi bentuk pembaginya itu ax min b. Sekarang lebih tingkatan ke atas lagi, yaitu bentuknya jadinya ax pangkat 2 plus bx plus c. Dengan a tidak sama dengan 0. Sama seperti yang memakai pembagian dengan cara bersusun panjang, kita dapat menggunakan metode tersebut di soal ini. Dengan hasil baginya dari x pangkat 4 min 2 x pangkat 2 min 13 x min 19 dibagi dengan x pangkat 2 min 2 x min 3, kita dapatkan hasil baginya yaitu x pangkat 2 plus 2x plus 5. Dengan sisa pembagiannya adalah 3x min 4. Atau kita juga dapat menggunakan metode sintetik. Kalau ini kan pembaginya kan angka tertingginya 2, berarti kan dia mempunyai 2 akar. 2 akar di sini kita langsung jadikan 1 pembagiannya. Sama seperti yang awal. Kita susun seperti ini. Dia angka pertama itu diturunkan, terus dikalikan dengan pembagian yang di bawahnya. Di situ kembali lagi angka yang awal dikalikan pembagian yang keduanya, yang di atas.
habis itu yang sejajar dengan nilai tadi ditambahkan sehingga dapatnya seperti ini. Didapatkan sisanya itu ada dua nilai atau ada dua angka di bagian terakhir. Tadi kan cuma satu angka sisanya, sekarang ada dua. Nah, 3 angka yang di bagian awal itu adalah hasil baginya. Berarti hasil baginya itu X pangkat 2 plus 2X plus 5. Dengan sisa pembagiannya adalah 3X min 4. Kenapa di sini X-nya pangkat 2 sedangkan yang awalnya X pangkat 4? Sebelumnya kan tadi X pangkat 3, kita turunkan 1 jadi X pangkat 2. Nah, di sini kenapa X pangkat 4 langsung turun ke 2 tingkatan? Ini coba dilihat karena tidak ada X pangkat 3-nya dan juga di sini cuma 3. Sama seperti sebelumnya juga 3. Oleh karena itu, kalau 3 kan berarti angka tertingginya 2, habis itu 1, terus konstanta kan. Sama seperti sebelumnya, kebetulan saja pembaginya itu pangkat 3, pembaginya itu pangkat 3, hasil bagiannya itu pangkat 2. Itu kan dikurangi 1. Nah, ini karena tidak ada pangkat 3-nya, awalnya itu pangkat 4, jadinya kita ngelihat dari susunan polinomial. Kalau misalnya dia cuma ada 3 koefisiennya, berarti pangkat terendah dari variabelnya itu pangkat 2. Ini kan pangkat 2, pangkat 1, terus konstanta. Selanjutnya kita lanjut pada teorema sisa. Yang awal tadi kita mencari nilai fungsi persamaan tadi, kita kan itu nggak ada sisanya. Nah, kalau ini dibagi dengan X min 1, itu sisanya berapa? Berarti kan X min 1 di sini kalau dicari X-nya, berarti X-nya sama dengan 1. Sehingga kita dapat di sini sisanya 2. Selanjutnya teorema faktor. Teorema faktor contoh di sini, tentukan nilai P jika X min 2 merupakan faktor dari X pangkat 3 plus P X pangkat 2 min 5X plus 6. Karena X min 2 itu faktor, berarti nilai F karena X min 2 itu faktor, berarti kita bisa mencari F dengan nilai X-nya 2, itu kita sama dengankan dengan 0. Berarti kan kita tinggal masukkan ke dalam variabel X-nya tadi, sehingga kita dapat menemukan nilai P-nya itu berapa. Sini kita dapat P-nya adalah min 1. Selanjutnya, akar-akar persamaan suku banyak. Tentukan akar-akar persamaan suku banyak. Jika fx suatu suku banyak,
maka X min H merupakan faktor dari fx. Jika dan hanya jika H adalah akar-akar dari persamaan suku banyak fx sama dengan 0. Selanjutnya jumlah dan hasil kali akar-akar. Di polinomial ini kan pangkat tertingginya kan tidak tentu. Nah, di sini kita belajar yang pangkat 3 sama yang pangkat 4. Di sini kalau pangkat 3 itu kita menggunakan rumus yang ini, yang dari sini sampai sini. Jadi kalau misalnya kita mencari jumlah dan hasil kali akar-akar, jika ada 3 persamaan, kita dapat mengetahui jumlah dan hasil kali akar-akar jika x1 plus x2 plus x3-nya itu merupakan akar-akar dari persamaan polinomial pangkat tertinggi 3, maka dia kalau ditambah itu sama dengan koefisien B-nya minus koefisien B per A. Kalau misalnya hasil kali akar-akarnya ini kan misal x1 kali x2 tambah x1 kali x3 tambah x2 kali x3 sama dengan C-nya per A. Kalau misalnya x1, 2, dan 3-nya itu merupakan akar-akar. Nah, selanjutnya kalau misalnya dikalikan semua x1, x2, x3 itu berarti kita langsung membagi konstantanya dengan meminuskan konstantanya dibagi dengan A. Sebenarnya kalau misalnya pangkat 4 tadi rumusnya seperti itu tadi. Lalu di sini pangkat 3. Dapatkan seperti itu. Dari pertanyaan yang ini, kalian bisa jabarkan pertanyaannya menjadi seperti ini. Dan didapatkan kan juga seperti ini. Jadi dengan mudah kalian menggunakannya. Sehingga persamaan polinomial di sini persamaannya adalah ini. Dengan pemfaktoran merupakan metode penyelesaian dari persamaan polinomial atau suku banyak. Demikian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.